Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita, kajian kita dalam kitab Kasyfus Syubhat, menyingkap syubhat-syubhat, hal-hal yang rancu perihal kesyirikan di tengah-tengah masyarakat. Jadi ini adalah hal-hal yang samar yang akan dikupas tuntas oleh penulis dan pensyarah rahimahullah wa hafidhahullah ta'ala. Berarti hal ini adalah hal-hal yang belum diketahui oleh orang awam, atau mungkin diketahui tapi dia masih belum jelas, masih samar. Ini benar atau salah, dia bingung, belum benar-benar di atas ilmu. Oleh karena itu masih banyak dari mereka yang ikut-ikutan, tapi dia nggak tahu apa yang dia lakukan ini benar atau salah. Di halaman 34 kita lihat matanya yang paling atas. Penulis rahimahullah ta'ala, ya agar nyambung, karena kita masuk ke catatan kaki nomor 14, itu dalilnya. Kita baca dulu perkataan sebelumnya. Udah ketemu Habli? Halaman 34 yang paling atas, safha ar-rabi'ah wa thalathun. Wa arafta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum ala hadha syirki wa da'ahum ila ikhlasil ibadati lillahi wahdahu. Dan engkau telah mengetahui, yaitu kita semua para pembaca, para penuntut ilmu, dari apa yang telah disampaikan oleh penulis sebelumnya. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah orang soleh, ada yang menyembah wali, ada yang menyembah nabi, bahkan patung, batu, pohon, matahari, bulan pun disembah. Dan sebelumnya penulis mengatakan ada yang menyembah malaikat, nabi, wali, orang soleh. Tujuannya agar malaikat atau nabi atau orang soleh atau wali tersebut mendekatkan diri mereka kepada Allah. Itu tujuan mereka. Atau agar nanti wali, nabi, orang soleh atau malaikat tersebut memberikan syafaat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa perbuatan mereka adalah perbuatan yang membuat Allah murka. Allah tidak meridhoi perbuatan mereka. Ya, itu adalah perbuatan kesyirikan. Karena mereka telah memberikan sesembahan kepada selain Allah. Mereka berdoa kepada malaikat, mereka berdoa, meminta, memohon kepada wali, orang soleh, dan doa ibadah. Berarti mereka telah beribadah kepada selain Allah, walaupun tujuannya ujung-ujungnya Allah. Ahan, jangan bolak-balik ya. Di sini ahannya. Walaupun tujuan mereka ujung-ujungnya, hasil akhirnya Allah. Coba kita lihat. Mereka beribadah kepada wali, meminta, memohon. Tujuannya apa? Agar wali tersebut mendekatkan diri mereka kepada Allah. Tujuannya Allah. Agar wali tersebut memberikan syafaat mereka di sisi Allah. Tapi ternyata perbuatan itu adalah perbuatan kesyirikan. Jadi apa yang bisa kita pahami? Seseorang itu tidak boleh beribadah dengan perasaannya. Wah, ini kayaknya bagus ya. Ini rasa-rasanya kayaknya ini apik gitu. Kayaknya lebih ampuh. Kan saya pelaku maksiat.
Kan saya jarang sholat, saya jarang beribadah. Masa saya minta kepada Allah, malu. Kira-kira dikabulkan gak ya? Aduh, kayaknya enggak dah. Akhirnya apa? Dia pergi ke kuburan wali. Pergi ke kuburan orang soleh. Pergi ke kuburan Nabi. Ya kalau di Yaman itu mereka pergi ke kuburan Nabi Hud. Kenapa Anas? Taqaddam Khalil. Mereka pergi ke kuburan Nabi Hud. Kenapa? Mereka meyakini kalau mereka berdoa, meminta, memohon kepada wali tersebut yang mereka niatkan agar nanti wali tersebut menyampaikan hajat mereka kepada Allah. Yang mereka niatkan agar wali tersebut memberikan syafaat mereka di sisi Allah, mendekatkan diri mereka lebih dekat lagi di sisi Allah. Dan itu adalah perbuatan kesyirikan. Kelihatannya bagus kan? Dan mereka melakukan itu tujuannya apa? Alasannya apa? Karena mereka menyamakan Allah dengan raja-raja dunia. Kata mereka, raja, presiden, kita nggak bisa langsung menyampaikan keinginan kita ke presiden. Nggak bisa langsung menyampaikan keinginan kita kepada raja, khalifah. Harus melalui bawahan-bawahannya, tangan kanannya terlebih dahulu. Kalau pengen menyampaikan kemauan kita, keinginan kita, orasi kita kepada presiden, melalui menteri. RT dulu, RW, kemudian gubernur, kemudian menteri, dan seterusnya. Tangan kanannya dulu tuh, nggak bisa kita langsung kepada presiden. Berarti begitu juga Allah ya. Oleh karena itu mereka beribadah dulu kepada wali, meminta, memohon, berdoa dulu kepada wali, agar nanti wali tersebut mendekatkan diri mereka kepada Allah. Dan ini adalah perbuatan kesyirikan. Allah nggak ridho dengan perbuatan tersebut disama-samakan dengan makhluknya. Makhluk yang penuh dengan kehinaan, kekurangan, kecacatan, ingin disamakan dengan Allah yang maha sempurna. Misal, coba anak kasih contoh. Siapa yang nggak baperan? Habli. Taruhlah monyet. Monyet itu kalau mau makan pisang, misalnya dibanting dulu, nggak tahu, pokoknya contoh perumpamaan. Monyet kalau makan pisang apa? Perumpamaannya, contohnya mungkin dibanting dulu, dibanting dulu monyet. Dibuka terus dibanting-banting, baru dikasih ke monyet dia mau, gitu kan? Dikasih utuh nggak mau, contoh, misal. Terus anak mau ngasih pisang ke Habli. Ada banting udah. Nih Habib, kenapa Ustaz nyamanin dulu? Kan kayak monyet. Monyet kan juga gitu. Antum sama makhluk kan. Waduh, Ustaz ini nyaman-nyamain anak monyet. Marah kan tuh? Marah. Itu sesama makhluk. Kita nggak terima. Misal anjing. Anjing mungkin kalau bangunin anaknya, dia gigit tuh. Singa dia bangunin anaknya, dia gigit. Nah ini ada santri anak bangunin. Abdul Halim nggak bangun-bangun, anak tendang. Kok tendang anak, Ustaz? Ya kan kan anjing kan singa kalau bangunin anaknya bahkan digigit, antum ditendang doang nggak anak gigit. Gitu. Marah gak? Marah, kan anak manusia, Ustaz, bukan monyet, bukan anjing, bukan singa. Itu sesama makhluk, kita nggak ridho disamakan. Lalu bagaimana apabila Allah pencipta disamakan dengan makhluknya? Tentu penuh lebih lagi, banyak kekurangan. Oleh karena itu Allah nggak ridho. Allah tidak ridho. Ahan masuk ya ke kamar, jangan lari-lari. Jangan lari-lari ya. Hanya duduk di sini. Ayo duduk. Iya, Allah nggak ridho. Antum mau nggak anak samakan begitu? Nggak mau. Maka begitu Allah pun tidak ridho disamakan dengan makhluknya, ciptaannya sendiri yang penuh dengan kekurangan, kehinaan, kecacatan. Kemudian wa arafta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum ala hadha syirki, dan engkau telah mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka di atas kesyirikan ini syirik. Ini perbuatannya Allah murka, Allah enggak ridho. Ini perbuatan kezaliman yang paling besar yang pernah ada di atas permukaan bumi, syirik. Rasulullah memerangi mereka. Wada'ahum ila ikhlasil ibadati lillahi wahdahu, dan menyeru mereka kepada keikhlasan
kemurnian ibadah hanya untuk Allah semata. Ini udah kita bahas, tapi ana singgung biar nyambung nanti sama ta'liq ke-14. Kama qala ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Allah mengatakan bahwasanya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Saksi pembahasannya fala tad'u ma'allahi ahada. Maka janganlah kalian berdoa. Dan doa di sini mencakup dua jenisnya. Ada yang tahu dua jenis doa? Dan doa ibadah dan doa masalah ahsantum. Yaitu janganlah kalian berdoa meminta hajat kebutuhan. Janganlah kalian beribadah, ya doa ibadah, bersama Allah seorang pun. Jangan kau syirikan, jangan kau duakan. Dan itu sudah kita bahas. Kemudian lagi dibawakan dalilnya. Wa kama qala ta'ala. Ini dia pembahasan kita yang baru. Lihat halaman 35. Dan sebagaimana firman Allah Ta'ala. Emang beda ya bukunya? Beda tak? Soalnya anak kan nggak buka. Kok antum buka lembaran baru? Sedangkan kan buku antum fotokopian dari buku anak. Salah apa? Oh, salah nempel. Ada yang kebalik berarti halamannya. Wa kama qala ta'ala, dan sebagaimana firman Allah Ta'ala, lahu da'watul haq. Hanya milik Allah lah doa yang benar. Doa itu hanya boleh diserahkan, diberikan kepada Allah SWT. Dan yang bisa mengabulkan hanya Allah SWT. Oleh karena itu apa? Walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai'. Dan orang-orang yang mereka berdoa kepada selain Allah, mereka nggak bisa mengijabah doa mereka sedikit pun, nggak bisa. Yang Allah mengatakan in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Tuh, kalian kalau berdoa meminta kepada pohon keramat, batu keramat, sungai keramat, tempat keramat, kuburan wali, kuburan orang soleh, kuburan nabi, Allah mengatakan, bukan ana yang mengatakan. Mungkin sebelum itu kita katakan, kita tanya, antum yakin gak dengan Al-Quran? Yakin sih. Antum ada keraguan gak dalam Al-Quran? Gak ada, gak ragu sedikit pun. La raiba fih. Kitab gak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Oke, Allah mengatakan in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Jikalau kalian berdoa kepada mereka, tuh kata Allah, mereka gak mendengar doa-doa kalian. Mereka udah mati. Pohon apa? Benda mati. Gak bisa bergerak. La yataharrak, gak berakal. Pun untuk tumbuh butuh bantuan manusia. Butuh disiram. Coba pohon gantung siram, gantung kasih pupuk, mati tuh. Oleh karena itu kan beberapa hari yang lalu anak minta tolong gantung nyiram pohon. Pohon apa? Alpukat. Misal ada banjir bandang, kalau misal ada orang yang menebang, ya udah tertebang. Banjir bandang yang mungkin kebawa air banjir itu, nggak bisa menolong dirinya. Kalau buahnya jatuh, nggak bisa dia tadah, jangan jatuh di sini aja, nanti diambil orang. Kalau diambil orang pun nggak bisa mencegahnya. Iya, nggak mendengar doa-doa kalian. Tapi kebanyakan mereka, coba antum tanya, orang-orang yang melakukan kesyirikan, kemudian dia mendapatkan hidayah. Coba antum tanya, Pak, kok dulu Bapak mau-mau, kenapa ya mau-mau untuk berdoa ke pohon keramat? Kan pohon keramat nggak dengar, Pak. Iya ya, kenapa ya dulu saya melakukan itu? Nggak tahu. Jadi orang-orang tersebut tuh mereka ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu banyak-banyak berdoa kepada Allah agar kita senantiasa diberikan hidayah, dan banyak-banyak bersyukur karena Allah telah memberikan kepada kita petunjuk agama yang benar, beribadah hanya kepada Allah, tidak mensyirikannya. Banyak dari mereka nggak tahu, dan Allah jadikan antum tahu. Allah menciptakan antum langsung beragama Islam, kemudian orang tuanya Muslim, kemudian tetangga antum Muslim. Nggak perlu antum repot-repot, kan ada sebagian orang dia pertama Kristen, kemudian apa? Dia belajar mencari agama, dia coba pelajari agama Hindu. Oh ternyata terdapat
kejanggalan Buddha, oh ternyata terdapat kejanggalan ini, terdapat kejanggalan, sampailah dia ke dalam agama Islam. Dia temukan disitulah kebenaran. Dan antum nggak perlu capek-capek langsung memeluk agama Islam. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Jikalau kalian berdoa kepada mereka, mereka nggak mendengar doa-doa kalian. Kemudian apa kata Allah? Walau sami'u mastajabu lakum. Oke lah kalau mereka mendengar, tapi kan nggak mendengar. Mereka nggak dapat mengijabah doa kalian ini. La yastajibuna lahum bisyai'. Mereka nggak bisa mengijabah, mengabulkan untuk mereka, yaitu para pemujanya, para orang-orang yang berdoa kepadanya dengan sesuatu apapun nggak bisa mengijabahnya. Dan bukan hanya di situ. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Ahan, duduk. Dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikan kalian. Tuh. Nanti pada hari kiamat orang soleh, wali akan datang kepada kalian tuh. Kenapa dulu kalian berdoa meminta kepada saya? Minta kepada Allah. Saya nggak ridho, saya nggak terima. Nah, kasihan kan? Dia mungkin di dunia mati-matian pergi jauh berkilo-kilometer, bahkan sampai naik pesawat beda pulau kuburan walinya. Bertujuan nanti wali tersebut menolong dia, wali tersebut memberikan syafaat dia. Ternyata pada hari kiamat apa? Mengingkari dia. Mengingkari dia. Dan itu adalah jeleknya kesyirikan. Oke, lihat ke syarahnya. Lahu da'watul haqqi ay al-ibadatus sahihatu. Hanya milik Allah lah doa yang benar, yaitu ibadah yang benar. Jadi ibadah yang benar hanya boleh, hanya yang berhak dipersembahkan kepada Allah semata. Selainnya nggak berhak sedikit pun, sama sekali nggak berhak. Malaikat Ustaz, iya nggak berhak. Kan malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka nggak pernah melakukan kemaksiatan, Ustaz. Soleh mereka tuh malaikat. Dan bahkan mereka kalau diperintahkan oleh Allah langsung melakukan. Dan besarnya malaikat itu sangat besar. Malaikat pemikul arsy disebutkan itu antara daging telinganya sampai pundaknya itu sejauh kurang lebih 500 tahun. Antum bayangin. Daun telinga nih yang syahmati udhu nih, lemak dari daun telinganya sampai pundaknya itu sejauh 500 tahun. Bagaimana? Antum apa? Segini doang. 500 tahun perjalanan. Gak berhak diibadahi. Lalu bagaimana selainnya? Maka ibadah hanya boleh dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Adapun selainnya tidak berhak sedikit pun. Yang menciptakan hanya Allah, yang memberikan rezeki hanya Allah, yang mematikan, yang menghidupkan hanya Allah, maka hanya Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Kama qala ta'ala ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah hanyalah milik Allah agama yang murni. Wallahu jalla wa ala la yaqbalu illa da'watal haqqi, yakni ad-dina al-khalisa. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima kecuali doa yang benar, yaitu agama yang murni. Beribadah kepada Allah. Gak boleh kepada selain Allah. Allah gak menerima itu. Bukan hanya gak menerima, Allah gak ridha, Allah murka. Amma alladhi ya'budullaha wa ya'budu ma'ahu ghairahu fahadha da'watu syirkin la yaqbaluha Allah. La yaqbaluha Allah. Adapun orang yang beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selainnya dan beribadah bersamanya kepada selainnya, maka ini adalah doa kesyirikan. Dia di dalam sholatnya dia berdoa meminta kepada Allah, tapi dia gak yakin, kurang pede. Akhirnya apa? Pergi ke kuburan wali,
pergi ke kuburan orang soleh, beribadah kepada Allah, dan dia juga beribadah bersamanya kepada selain Allah. Maka ini adalah doa kesyirikan. La yaqbaluhallahu, Allah tidak menerima doa tersebut. Dan sekali lagi, bukan hanya tidak menerima, Allah enggak ridha dan Allah murka. Wa qawluhu walladzina yad'una min dunihi, dan firman Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang berdoa selain Allah, berdoa kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah. Di situ kata pensyarah, amun fi kulli man du'iya min dunihi. Selain Allah yaitu amun, umum, siapapun itu, apapun itu. Fi kulli man du'iya min dunihi, pada setiap yang diibadahi selain Allah. Enggak bisa mengijabahkan, enggak bisa mengabulkan doa mereka. Sawaun minal malaikati, sama saja, baik dari kalangan para malaikat enggak mampu memberikan pengkabulan doa, enggak bisa mengijabah doa. Au minar rusuli, atau dari kalangan para rasul, au minas salihin, apalagi, atau dari kalangan para orang-orang saleh, apalagi ini, au minal asnami, au min ayyi syai'in, atau dari patung-patung, atau dari segala sesuatu apapun. Wa qauluhu la yastajibuna lahum bisyai', tidak bisa mengijabah, mengkabulkan doa mereka sedikit pun. Ay la yastajibuna liman da'ahum bisyai'in li'annahum ajizun la yaqdiruna 'ala syai'in. Yaitu maksudnya apa? La yastajibun, mereka tidak bisa mengijabah, mengkabulkan liman da'ahum bisyai', orang yang berdoa kepada mereka sesuatu, meminta kepada mereka sesuatu, mereka nggak bisa mengijabah. Doa orang-orang yang berdoa kepada mereka. Kenapa? Li'annahum ajizun, karena bahwasanya mereka itu lemah. Semua selain Allah lemah. Semua selain Allah diciptakan, yang namanya diciptakan lemah. Berarti apa? Sebelum diciptakan dia nggak ada. Abdul Halim, sebelum Abdul Halim lahir ada nggak Abdul Halim seperti ini? Nggak ada. Dekta, sebelum Dekta dilahirkan ada gak Dekta yang seperti ini? Enggak ada. Kita sebelum ada di dunia ini tidak ada sama sekali. Sesuatu yang diciptakan yang sebelumnya tidak ada, apakah pantas untuk diibadahi? Gitu. Mereka itu semua lemah. La yaqdiruna 'ala syai'. Mereka tidak mampu atas sesuatu apapun. Lanjut. Halaman 36. Faidatun fi bayani ma'na Rabbi wal ilahi. Faidah dalam menjelaskan makna Rabb dan ilah. Allah Jalla wa Ala fil Qur'ani dzakara Rabba fi mawadhi'a. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan kata Rabb di beberapa tempat. Wa dzakaral ilaha fi mawadhi'a, dan menyebutkan lafaz ilah di beberapa tempat. Apa sih perbedaan antara Rabb dan ilah? Rabb apa kalau dalam terjemahan Indonesia, kalau antum lihat di terjemahan Quran? Tuhan, kan? Ilah apa artinya? Tuhan. Dan nanti akan dijelaskan lebih spesifik lagi, lebih rinci lagi, agar kita dapat membedakan. Kemudian kata pensyarah, khud mathalan surat An-Nas. Ambillah contoh surat An-Nas. Yaqulu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udhu bi rabbin nas, pakai Rabb. Apa artinya Zakaria? Qul a'udhu bi rabbin nas. Ahsan, barakallahu kepada Rabbnya manusia. Malikin nas, apa artinya Khalil? Ayo, Malik. Malik
Apa Malik? Rajanya manusia. Ilahin nas, lihat. Tadi apa? Qul a'udzu birabbi, Rabb. Baru kemudian di ayat ketiga disebutkan lagi ilahi, ilah, ilahin nas. Maka apa kata pensyarah? Famal farqu baina rabbin nasi wa ilahin nas. Maka apa perbedaan antara Rabbnya manusia dan ilahnya manusia? Hal huma bima'nan wahidin, apa keduanya maknanya satu sama? Rabb ya ilah, ilah ya Rabb. Rabb Tuhan, ilah Tuhan, ya udah sama. Idzan yakunul kalamu mukarraran. Kalau begitu berarti firman Allah terulang tanpa ada faidah di dalamnya. Au annahuma bima'na ya ini. Atau bahwasanya keduanya terdapat dua makna. Ilah punya makna, Rabb punya makna. Maka apa? Fala budda min ma'rifatil farqi bainahuma. Maka harus mengetahui perbedaan di antara keduanya nih. Kita harus mengetahui ini Allah Tuhan kita nih. Allah pencipta kita nih. Allah yang memberikan kita segalanya sampai detik ini. Bahkan setiap detik kita menikmati, merasakan semua banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nggak bisa kita menghitungnya walaupun satu detik. Coba antum hitung satu detik. Apa saja yang Allah telah berikan nikmat kepada kita. Nggak ada yang bisa. Mata antum bisa menangkap cahaya. Mata antum tetap bulat. Alis antum tetap rapi. Kemudian pencernaan apalagi tetap berjalan. Banyak sekali pencernaan di sini. Kulit masih bisa tetap merasakan. Maka harus kita mengetahui. Kadang kita lebih penting mengetahui, menghafal tentang dunia. Nomor HP kita hafal tuh. Walaupun kadang rumit nomornya. Banyak yang terulang. Nomor HP orang tua kita hafal. Masa kita tidak menghafal, tidak mengetahui tentang pencipta kita, perbedaan antara ilah dan Rabb? Wa katsiran ma ya'ti dzikru rabbi, dan banyak datang penyebutan Rabb seperti firman Allah Ta'ala, qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil 'azim sayaquluna lillah. Fatakarrara lafdhur rabbi wa takarrara lafdhul ilahi fama ma'na kullin minhuma. Kebanyakan datang penyebutan lafaz Rabb pada firman Allah Ta'ala, qul man rabbus samawati sab'i. Katakanlah siapa Rabbnya langit-langit yang 7 dan Rabbnya arsy yang agung. Sayaquluna lillah, mereka akan menjawab Allah. Kebanyakan kata Rabb, lafaz Rabb datang seperti ini. Siapa Rabbnya ini, siapa Rabbnya langit, siapa Rabbnya bumi, siapa Rabbnya manusia. Tentang Rabb ciptaan, yang diberikan rezeki, yang diatur, yang diciptakan. Fatakarrara lafdhur rabbi, dan terulang lafaz Rabb. Wa takarrara lafdhul ilahi, dan terulang lafaz ilah. Fama ma'na kullin minhuma, maka apa makna setiap dari keduanya? Perhatikan. Apa makna Rabb antum stabilo? Dan seharusnya kalau dia benar-benar beriman, mengaku cinta kepada Allah, nggak perlu ada perintahan untuk hafal. Kalau dia benar-benar cinta, benar-benar mengaku kalau dia adalah seorang budak, hamba, diciptakan, diberikan rezeki, diatur, diberikan rahmatnya, masa nggak mau menghafal, memperhatikan, memahami? Farrabbu ma'nahu al-murabbi li khalqihi bi ni'amihi wa mughadhihim bi rizqihi tarbiyatan jismiyatan bil arzaqi wat ta'ami
wa tarbiyatan qalbiyatan ruhiyatan bil wahyi wal ilmi nafi'i wa irsalir rusuli. Kemarin kita sudah baca ya. Jadi ana rasa antum sudah mengharapkan yang antum enggak tahu. Rabb maknanya adalah al-murabbi li khalqihi, yang memelihara makhluknya, yang memelihara ciptaannya. Semua selain Allah dipelihara, karena semua selain Allah adalah ciptaan Allah SWT. Dipelihara dengan apa? Bini'amihi, dengan nikmat-nikmatnya, dengan kasih sayang. Bukan dengan ancaman, kemurkaan, kemarahan, kezaliman, bukan, tapi dengan nikmat-nikmatnya. Wa mughadzihim birizqihi, dan memberikan makan kepada mereka dengan rizkinya Allah SWT. Tarbiyatan jismiyatan, yaitu bentuk pemeliharaan badan. Allah memelihara makhluknya, salah satunya adalah bentuk pemeliharaan badan bil arzaqi wa ta'am, dengan berupa rezeki dan makanan. Badan kita tetap sehat. Allah berikan kita makan, ketika kita makan makanan kita bisa turun, makanan kita bisa dicerna dengan baik, enggak ada yang enggak melakukan tugasnya dari anggota tubuh kita, semuanya melakukan bersamaan tanpa kita perintah. Coba capek banget kalau misalnya kita makan, kita perintahkan dulu anggota tubuh kita. Tenggorokan, masukkan tuh makanan. Nyampe lambung, lambung itu dihancurkan tuh makanan. Capek sekali. Udah dia bergerak otomatis. Allah yang memeliharanya. Wa tarbiyatan qalbiyatan ruhiyatan, dan bentuk pemeliharaan hati, ruh, berupa apa? Bil wahyi, dengan berupa wahyu Al-Quran. Ini adalah pemeliharaan hati kita. Kalau hati kita kurang bagus, hati kita sakit, hati kita hitam, kotor, berkarat, maka kembalilah kepada wahyu Allah SWT. Baca, renungi, tadabburi, hayati, maka akan tenang hati kita. Wal ilmin nafi'i, dan ilmu yang bermanfaat. Orang yang ketika belajar dan dia ikhlas, enggak terpaksa, enggak menjalaninya, ya antum ngapain belajar? Ya belajar saat biasa kan kita kalau misalnya malam belajar, anak kan sekolah SMA juga. Enggak ada niat untuk mengangkat kebodohan dari dirinya, enggak ada niat untuk mengangkat kebodohan dari orang lain, enggak ada niat untuk mengenal Allah lebih dalamnya, cuma menjalani keseharian, menjalani aktivitas. Mungkin ketika belajar dia gelisah. Wah, ini Ustaz enggak selesai. Udah azan. Tapi kalau yang dia ikhlas, benar-benar memiliki tekad yang kuat, azam yang tinggi, dia akan merasakan ketenangan hati. Wa irsalir rusuli, dan pengutusan para rasul. Mungkin ini yang bisa kita ambil. Dan nanti ada lagi termasuk dari makna Rabb. Wa min ma'anir Rabbi annahul maliku lis samawati wal ardi fa rabbu syai'i malikuhu wal mutasarrifu fihi. Wa min ma'ani Rabbi al muslihu alladhi yuslihu al asya'a wa yadfa'u anha ma yufsiduha. Itu makna Rabb. Bisa antum baca nanti setelah selesai. Kalau benar-benar cinta. Makanya anak sering ulang-ulang ini agar tumbuh rasa cinta dalam dada-dada antum. Kalau antum sudah cinta dalam belajar, cinta dalam mengenal Allah tanpa diperintah, antum sudah akan melakukannya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.